Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berkumpul bersama sekali lagi di ibadah Sabtu malam. Malam hari ini kita buka hati kita dan biar Roh Kudus berbicara dengan kita semua lewat firman-Nya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang ikut ibadah minggu lepas, kita belajar tentang sebuah undangan daripada Tuhan ketika kita meneliti firman Tuhan di Injil Lukas pasal 14 dari ayat 16. Kita bacakan sekali lagi dari Injil Lukas pasal 14. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Jadi minggu lepas kita sudah belajar bahwa dalam perumpamaan perjamuan ini, Yesus memberitahu kita, yaitu Tuhan Bapa Surgawi kita mengadakan sebuah perjamuan dan Bapa kita telah pun memberikan sebuah undangan kepada anak-anaknya. Dan kita sudah belajar tentang undangan tersebut daripada Tuhan. Kita lihat daripada beberapa aspek yang berbeda. Kita tahu bahwa ayat dalam firman Tuhan adanya beberapa lapisan dan arti dan maksud yang berbeda. Malam hari ini kita akan fokus pada pemahaman perumpamaan ini, di mana kita tumpukan perhatian kita kepada aspek makanan. Karena kita telah katakan bahwa gambaran yang dipakai oleh Yesus, yaitu sebuah perjamuan itu adalah karena Yesus mau memberitahu kita kebenaran tentang kehidupan kekristenan kita. Dan dari aspek kehidupan rohani kita, mengapakah Yesus memakai gambaran sebuah perjamuan? Karena dalam setiap perjamuan sudah pasti adanya makanan dan minuman. Dan pada malam hari ini kita mau tumpukan perhatian kita untuk memahami dan meneliti dengan lebih dalam lagi aspek makanan rohani ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara alaminya kita tahu sebab manusia memerlukan makanan untuk hidup. Makanan itu sangat penting supaya kita terus hidup. Dan di dunia alami ini kita juga tahu ada beberapa jenis makanan yang berbeda-beda. Kalau kepada anak-anak yang kecil, mereka suka makan makanan ringan. Tetapi sebagai orang yang lebih dewasa, kita tahu bahwa makanan yang ringan kadang-kadang tidak sehat dan tidak berkhasiat. Mengapakah anak-anak yang kecil suka makan makanan yang ringan? Karena selalunya adalah makanan yang berwarna-warni dan ada rasa-rasa yang sangat keras atau sangat kuat, atau rasa terlalu manis atau rasa terlalu masin. Ada juga makanan yang dibuat oleh manusia, yaitu bukannya makanan alami, tetapi adalah makanan yang dibuatan manusia. Makanan-makanan ini adalah makanan yang tiada hidup, seperti makanan plastik. Jadi kalau kita bandingkan gambaran ini dengan kehidupan kerohanian kita, kalau kita hanya sekadar makan makanan yang tidak sehat, kalau kita hanya makan makanan rohani yang ringan, atau makanan yang buatan manusia. Tahu nggak saudara-saudara, terdapat ramai orang Kristen yang masih terikat dalam adat dan tradisi masing-masing. Mengapakah sedemikian? Karena hidup mereka bukannya bergantung kepada makanan rohani yang diberikan oleh Tuhan. Apabila kita sering makan makanan buatan manusia, makanan yang tiada hidup, atau makanan yang ringan. Ini terjadi apabila kita sudah menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, tetapi kita masih mengikut dan menurut ajaran-ajaran adat dan ajaran-ajaran tradisi. Pada waktu yang sama kita juga tahu kita masih ada ramai orang Kristen yang menurut ajaran manusia. Adanya ajaran manusia walaupun hanya berunsur agama. Ajaran tersebut walaupun adalah keagamaan, tetapi ajaran-ajaran sedemikian
datangnya daripada Tuhan. Dan ajaran manusia walaupun berunsur agama tidak dapat membantu kita dalam kehidupan rohani kita. Sekiranya sesebuah ajaran itu tidak berdasarkan firman Tuhan, berarti makanan tersebut tidak akan membantu kita. Walaupun kita makan makanan tersebut, kita percaya sesuatu ajaran yang diberikan oleh manusia. Mungkin itu adalah pemimpin agama atau seseorang yang berpengaruh. Tetapi kita hanya ikut ajaran-ajaran tersebut tanpa memedulikan sama ada ajaran-ajaran tersebut adalah berdasarkan firman Tuhan. Dan konsekuensinya adalah kita memakan makanan yang tidak sehat. Dan ada juga ajaran yang berat sebelah. Terdapat banyak orang Kristen yang juga mengikut ajaran-ajaran yang berat sebelah. Mungkin sesetengah pengajar dari gereja-gereja yang mengajar, yang menitik berat sesuatu ajaran tanpa melihat keseluruhannya firman Tuhan secara keseluruhannya. Apabila sesebuah ajaran itu adalah berat sebelah, ini akan menyebabkan kita tidak dapat bertumbuh dengan seimbang. Pertumbuhan rohani kita juga akan menjadi berat sebelah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah konsekuensinya sekiranya kita memakan makanan yang tidak sehat, makanan ringan, ataupun makanan yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan Tuhan? Ini akan menyebabkan secara alaminya sekiranya seseorang anak-anak kecil yang selalu memakan makanan ringan, lama-kelamaan anak itu tidak akan memiliki nafsu untuk makan makanan yang sehat. Langsung anak itu kalau diberikan makanan yang sehat, mereka akan menolak makanan-makanan tersebut. Ini adalah salah satu konsekuensinya apabila kita mulai makan makanan yang ringan dan tidak sehat. Kita tidak ada lagi selera atau nafsu untuk memakan makanan yang sehat. Oleh itu, anak itu akan menjadi lemah dan anak itu akan menjadi sakit. Serupa dengan dunia alami, sekiranya kehidupan rohani kita tidak menjaga pola pemakanan kita dalam kehidupan rohani kita. Ini juga akan mengakibatkan kita menjadi sakit, kehidupan rohani kita menjadi lemah. Dan seperti yang saya katakan tadi, makanan yang tidak seimbang akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang. Sekiranya mata kita terbuka ke dunia roh, dalam alam roh, sekiranya mata rohani kita terbuka dan kita mulai melihat setiap orang. Apakah kemungkinan besar sekiranya seseorang itu makan makanan yang tidak seimbang, pertumbuhannya menjadi tidak seimbang. Sebagai contohnya, apabila kita melihat dalam alam roh, apakah kepalanya menjadi lebih besar dan tubuhnya atau hatinya sangat kecil, atau dari aspek-aspek yang berbeda, kita akan melihat pertumbuhan roh itu tidak seimbang. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, konsekuensi yang satu lagi adalah apabila kita mulai makan makanan yang tidak berdasarkan firman Tuhan, yaitu kalau kita ikut ajaran yang tidak berdasarkan fondasi firman Tuhan, sudah pasti seseorang Kristen itu sangat gampang ditipu atau terpedaya oleh iblis setan. Ajaran yang salah akan menyebabkan seseorang anak Tuhan terpedaya atau diperangkap oleh segala rencana musuh. Dan apabila ini berlaku, ini juga berarti hidup orang Kristen itu mulai tidak mengikut tujuan dan destiny ilahi yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita sudah ditipu, kalau kita sudah diterpedaya oleh sebuah ajaran yang salah, ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan, apakah yang akan terjadi kepada Kristen tersebut? Ini juga berarti arah tujuannya mulai berbeda. Dia mulai
berjalan mengikut rencana iblis setan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, malam hari ini kita mau tumpukan perhatian kita. Sekiranya Tuhan Yesus memakai gambaran sebuah perjamuan, ini juga berarti aspek pemakanan rohani itu adalah sangat penting untuk kita belajar, supaya kita lebih menyadari dari aspek pemakanan kita, apa yang kita terima, ajaran yang kita terima, segala pengaruh yang masuk ke dalam hati kita, itu sangat penting. Itulah makanan-makanan yang diberikan, yang coba diberikan dari sumber-sumber selain Tuhan. Dalam Alkitab kita diberitahu dan kita paham dan percaya bahwa firman Tuhan adalah satu makanan rohani. Amin. Firman Tuhan itu adalah makanan untuk roh kita. Kalau kita mau bertumbuh sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, supaya kita menjadi dewasa dalam kehidupan kerohanian kita, kita mesti makan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita menjadi lemah. Tanpa ajaran yang berdasarkan firman Tuhan, kita menjadi sakit. Kita tidak dapat bertumbuh. Nah, kalau kita bertumbuh, kita tidak dapat bertumbuh secara seimbang. Perkataan firman Tuhan itu dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab datangnya dari dua dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani. Dalam kata Yunani ada dua perkataan yang diterjemahkan sebagai firman Tuhan. Satunya adalah logos dan yang satu lagi adalah rhema. Ada dua jenis perkataan Yunani yang dipakai untuk memberi arti dan maksud firman Tuhan. Coba kita bacakan dari Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal pertama, dari ayat pertama hingga ayat kedua, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jika kita renungkan ketiga-tiga ayat ini, dari ayat pertama, kedua, dan ayat ke-14, firman yang dinyatakan di pasal pertama ini, sudah pasti kita tahu sebenarnya sedang memberitahu kita firman ini adalah Tuhan Yesus. Ya kan? Pada mulanya adalah Tuhan Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Yesus juga adalah Tuhan. Ayat kedua, Yesus mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan di ayat ke-14 kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus diutuskan ke muka bumi ini, di mana kita diberitahu firman itu telah menjadi manusia. Jadi lebih daripada 2000 tahun yang lalu, Yesus datang dan Yesus diam di antara manusia. Dan mereka melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perkataan firman itu di dalam Yohanes pasal pertama, ketiga-tiga ayat yang kita bacakan bersama-sama tadi, apakah perkataan Yunaninya? Kata Yunaninya itu adalah logos. Logos. Logos itu apakah artinya? Apakah yang dimaksudkan oleh perkataan Yunani logos? Logos bermaksud perkataan ataupun ucapan sesebuah firman, sama ada untuk pengajaran atau pengetahuan. Jadi keseluruhan Alkitab itu, setiap ayat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, keseluruhannya itu adalah logos. Logos Tuhan adalah firman Tuhan. Setiap ayat di dalam Alkitab adalah
logos Tuhan. Dan daripada ketiga-tiga ayat yang kita bacakan, kita harus ingat firman Tuhan juga tidak terbatas hanya kepada perkataan-perkataan atau ayat-ayat di dalam Alkitab. Karena kita harus selalu ingat setiap kali kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab, kita sedang membaca Tuhan Yesus. Yaitu firman Tuhan juga adalah seorang pribadi. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Logos adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, ucapan Tuhan, dan logos juga berarti Tuhan dirinya, Tuhan Yesus dirinya, pribadinya. Jadi itu adalah satu perkataan, kata Yunani yang terpakai untuk memberitahu kita tentang firman Tuhan. Kata Yunani yang kedua adalah rema. Rema. Dan kita mau bacakan bersama-sama Matius pasal 4 ayat keempat. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di sini Yesus dengan secara jelasnya menyatakan kepada kita bahwa manusia bukan saja hidup dari makanan fisik sahaja, yaitu makanan alami, roti sahaja. Tetapi manusia yang memiliki roh, manusia yang adalah seorang roh, yang memiliki jiwa dan tubuh, membutuhkan makanan rohani. Dan di sini Yesus menyatakan dengan jelas bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah makanan rohani kita. Dan perkataan firman di sini, di ayat keempat ini, bukannya logos, tetapi rema. Jadi ini adalah kata Yunani yang kedua yang dipakai untuk menyatakan firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Rema. Firman yang keluar dari Tuhan. Berbeda daripada logos, rema berarti sesuatu yang diperkatakan, yang dibicarakan. Dan perkataan yang diperkatakan itu adalah untuk situasi semasa yang sedang dialami oleh seseorang dan untuk memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Jadi perkataan itu adalah sangat spesifik untuk situasi kita, untuk memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita sedang membaca firman Tuhan, dan tiba-tiba ayat tersebut seperti melompat keluar dan memberitahu kita, wahai anakku, inilah yang harus engkau lakukan. Kita tahu karena efeknya berbeda. Kita mungkin baca ayat pertama, ayat kedua, secara biasa sahaja, tiada apa-apa yang luar biasa. Ayat ketiga, ayat keempat, dan tiba-tiba ayat kelima melompat keluar dari Alkitab yang sedang kita baca dan sedang berbicara dengan kita secara spesifik. Dan itu adalah rema, firman Tuhan. Jadi kita membutuhkan logos dan rema. Ada ajaran yang memberitahu kita bahwa rema adalah yang lebih tinggi daripada logos. Tetapi itu adalah ajaran yang tidak seimbang. Sebagai anak Tuhan, kita memerlukan logos dan kita juga memerlukan rema. Kita harus tetap membaca firman Tuhan sama ada kita memahaminya atau tidak. Dan sekiranya kita tidak memahami firman Tuhan apabila kita membacanya, tidak berarti kita harus berhenti dan tidak membacanya. Karena hanya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kristus yang akan mengajar kita, yang akan memberi pengertian kepada kita apabila kita membaca firman Tuhan.
Dan setiap anak Tuhan, sekiranya kita mau kehidupan rohani kita bertumbuh, kita harus makan firman Tuhan. Kita harus memakannya seperti dalam hidup kita. Kita makan nasi itu sama ada kita paham atau tidak paham. Kita tidak dapat menafsirkan bagaimanakah nasi itu datang. Apakah artinya? Tetapi kita tetap memakannya. Karena adalah penting kita makan untuk hidup. Sama ada nasi itu memiliki karbohidrat atau protein atau lemak, itu kita tidak paham. Kita tidak memiliki pengertian yang sempurna. Tetapi kita masih memakan nasi. Kita masih memakan makanan yang diberikan kepada kita. Itu adalah dalam dunia alami, di dalam dunia rohani, kehidupan rohani kita juga harus memakan firman Tuhan. Dan logos kita, roh kita, hidup kita membutuhkan logos dan rema. Ada sebuah ayat lagi yang saya mau tunjukkan di sini, yaitu di dalam kitab Kolose di pasal ketiga ayat ke-16. Hendaklah, di sini perkataannya adalah perkataan Kristus ataupun firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus atau firman Tuhan ataupun logos. Logos Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Di sini perkataan itu, perkataan Kristus adalah logos Kristus. Apakah artinya logos? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Pribadinya Tuhan Yesus, logos. Setiap perkataan Tuhan Yesus, setiap kalimatnya, setiap firman Tuhan harus diam di dalam hati kita dengan segala kekayaannya. Berarti hati kita, pikiran kita harus dipenuhi dengan perkataan Kristus, dengan firman Tuhan. Jadi kita dari ayat ini saja sudah membuktikan kepada kita logos dan bahwa bukannya rema lebih tinggi atau logos lebih tinggi. Kita membutuhkan kedua-duanya, logos dan rema. Dan di sini Kolose pasal 3 ayat ke-16, kita harus memenuhi hati kita, pikiran kita dengan logos, dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dengan perkataan Kristus, ajarannya di dalam Alkitab. Dan di waktu yang sesuai, apabila kita membutuhkan sesuatu daripada Tuhan, Tuhan boleh memakai logos yang ada di dalam hati kita atau dalam pikiran kita dan menukarnya menjadi rema. Katakan sebagai contoh, kalau kita simpan, kalau kita penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, kita cuma baca, renungkan, dan hafalnya, kita simpan di sini. Jadi di waktu susah, dalam waktu kesusahan, ketika kita mengalami sesuatu problema dan kita tiada jawaban, kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Apakah jalan keluarnya dalam masalah ini? Tiba-tiba Roh Kudus mengambil logos yang ada di dalam hati kita, yang disimpan dalam hati atau pikiran kita, dan menukarnya menjadi rema dan memberitahu kita, inilah jalan keluarnya. Percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada dirimu, pengertian dirimu. Tiba-tiba kita mulai diterangi oleh rema firman Tuhan. Jadi, bukan hanya kita harus menantikan kapankah Tuhan akan memberikan rema kepada roh saya. Tidak. Kita mulai memenuhi hati kita. Mulai simpan
firman Tuhan, perkataan Kristus di dalam pikiran dan hati kita. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Kita mendengar YouTube, kadang-kadang ada YouTube yang membacakan ayat-ayat dari Alkitab. Dan ini adalah sangat penting karena kita diberitahu dalam kitab Kolose, biar perkataan Kristus disimpan, dipenuhi, hati kita dipenuhi dengan perkataan Kristus, firman Tuhan, logos Tuhan, penuh dengan logos. Dan di waktu yang sesuai, apabila kita memerlukannya, rema Tuhan juga akan diberikan kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, malam hari ini kita sudah melihat firman Tuhan sama ada logos atau rema adalah makanan rohani kepada roh kita. Setiap anak Tuhan harus memakan firman Tuhan. Setiap anak Tuhan yang memiliki roh, yang ada roh di dalamnya yang rohnya sudah hidup, rohnya bukan mati. Dia harus memberi makanan kepada roh ini. Rohnya kuat dan bisa bertumbuh. Jika tidak, rohnya akan menjadi lemah dan tidak dapat bertumbuh. Setelah kita melihat beberapa ayat tadi yang memberikan penjelasan kepada kita tentang logos, rema, dan memberikan pengertian kepada kita bahwa firman Tuhan adalah makanan, yaitu firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah makanan kepada kita. Seperti roti adalah makanan untuk tubuh badan kita, firman Tuhan adalah makanan untuk roh dan jiwa kita. Kita juga mau belajar malam hari ini dua cara bagaimana kita mengkonsumsi atau bagaimana kita makan firman Tuhan. Tiada gunanya jika kita cuma tahu, oh ini firman Tuhan adalah makanan. Ya, saya sudah tahu. Tetapi apa gunanya? Sekira anaknya ada sepinggan nasi di hadapan Anda tidak memakannya. Nasi itu masih di sana. Nasi itu masih tidak dapat memberikan apa-apa manfaat kepada tubuh badan Anda. Jadi ada ramai Kristen yang memiliki Alkitab demi Alkitab demi Alkitab dan tidak pernah menyentuh, membuka, dan membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin mereka pikir dan mereka katakan atau memberi alasan, aku tidak tahu bagaimana mau membaca firman Tuhan. Jadi nggak apa-apa, malam hari ini kita lihat dua cara bagaimana kita membaca firman Tuhan dan melihat firman Tuhan sebagai makanan. Dan apakah dua cara kita memakan atau mengkonsumsi firman Tuhan? Amin. Kita akan lihat ayat ini untuk memberikan pengajaran kepada kita. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal pertama ayat ke-8, ini adalah yang diperkatakan oleh Tuhan yang sangat penting kepada umat Israel. Apakah arahan yang diberikan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebagai anak Tuhan, kita suka dengan janjian yang diberikan oleh Tuhan di sini, di mana Tuhan memberitahu kita perjalanan kita akan berhasil, yaitu mungkin bisnis kita, pekerjaan kita, atau apa yang kita lakukan itu berhasil. Dan bukan sahaja itu, yang dijanjikan di sini adalah kita akan beruntung, hidup kita akan beruntung. Kita tidak akan mengalami kerugian, tetapi kita akan beruntung. Tetapi apakah kondisi supaya janji Tuhan ini menjadi nyata di dalam hidup Anda dan saya? Di ayat ke-8 sangat jelas. Yang diperintahkan kepada umat Israel adalah supaya firman Tuhan itu dimakan, dikonsumsi oleh umatnya. Cara konsumsi firman Tuhan ini sangat jelas.
Perkataan renung itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah hagah. Tetapi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, di sini di ayat ke-8 sudah diterjemahkan kedua-dua arti kata hagah itu. Kata Ibrani, bahasa aslinya hagah. Kata hagah bermaksud memperkatakan dan merenungkan. Jadi ada dua cara kita makan firman Tuhan. Ada dua cara kita mengkonsumsi firman Tuhan. Pertamanya, firman Tuhan itu kita boleh memperkatakan. Seperti yang ada di ayat ke-8 tadi, memperkatakan firman Tuhan. Mengucap, mendeklarasikan, berkata-kata tentang firman Tuhan. Itu adalah cara pertama. Kalau nasi yang diberikan kepada kita, ataupun roti yang diberikan kepada kita, bagaimana kita memakannya? Kita memakai mulut kita, ya kan? Kita bukannya memakai bagian tubuh yang lain, tetapi kita pakai mulut kita untuk makan. Jadi makanan rohani ini, firman Tuhan ini, kita juga pakai mulut kita. Kita memperkatakan firman Tuhan. Mungkin Anda dengar ini rasanya seperti aneh. Bagaimana aku makan hanya dari memperkatakan? Tetapi saat Anda dan saya memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan, yang akan menghasilkan sesuatu di dalam roh Anda. Ini adalah sama seperti proses pemakanan. Saat Anda dan saya memperkatakan firman itu, roh Anda sedang menerima segala khasiat yang adanya di dalam firman tersebut. Amin. Saya berikan beberapa ayat sebagai contoh. Coba pertamanya 2 Timotius pasal pertama ayat ke-7. Di sini kita diberitahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Apabila kita merasa takut dan kita memperkatakan ayat ini secara kita ulangi sekali, 2 kali, 3 kali. Banyak kali kita ulangi ayat ini. Ayat ke-7. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Apa yang terjadi adalah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita memperkatakan ayat itu, kita sedang memberikan makanan kepada roh kita, supaya roh kita tidak menjadi takut, tetapi kita paham ketakutan itu bukan datangnya daripada Tuhan, tetapi daripada musuh kita, si iblis, si setan. Amin. Makanan itu, ayat itu, sudah bertukar menjadi makanan dalam hati Anda. Sebelum Anda memperkatakan ayat itu, hati Anda masih takut. Tetapi selepas Anda mengulangi ayat itu, dengan memperkatakannya berkali-kali, apa yang berlaku? Roh Anda menjadi tidak takut lagi. Haleluya. Itu adalah caranya kita cara pertama kita makan makanan rohani itu, yaitu kita memperkatakan, kita memakai mulut kita. Dan pada saat yang sama, coba dengar dengan baik-baik di sini, selain memperkatakan, kita juga boleh mempribadikan ayat tersebut. Mempribadikan menjadi supaya ayat itu menjadi milik Anda dan saya. Kita ambil ayat itu dan kita memperkatakannya secara pribadi. Coba kita lihat lagi kedua-dua ayat tadi, ketiga-tiga ayat. Sebagai contoh, di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-19, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini, Rasul Paulus sedang menulis kepada gereja di Filipi dan sedang memberitahu mereka bahwa dia dengan penuh keyakinan memberitahu mereka Tuhan akan memenuhi keperluan mereka. Jadi di sini
Rasul Paulus memberitahu bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Tetapi apabila kita memperkatakan ayat ini dan mempribadikan ayat ini, bagaimana kita lakukannya? Kita akan memperkatakan secara ini. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Cara kita mempribadikan ayat itu menghasilkan efek yang berbeda. Ayat ini bukan lagi menjadi asing kepada kita, tetapi menjadi dekat kepada kita. Menjadi dekat kepada kita. Saya tidak rasa takut lagi. Saya tidak rasa takut bahwa saya tidak cukup atau saya ada kekurangan. Tetapi saya percaya Tuhan aku akan mencukupi segala keperluanku. Aku mempribadikan ayat itu. Nah, di sini kita lihat itu cara pertama kita mengkonsumsi, makan firman itu dengan memperkatakan, mempribadikan ayat itu. Dan di dalam Alkitab ada berbagai ayat yang sesuai untuk setiap, yang menjadi jawaban untuk setiap problema kita. Apa juga kerunsingan dalam hati kita, apa juga problema di dalam hidup kita, ada jawabannya dalam firman Tuhan. Seperti di dunia alami, kalau kita pikir aku sudah tidak cukup kuat dalam aspek ini dalam tubuh aku mulai ambil suplemen, ya kan, vitamin A, vitamin C, suplemen supaya untuk memperkuatkan bagian tubuh aku di sini. Jadi ayat tadi, kalau aku takut, aku merasakan aku tidak cukup atau aku memiliki ketakutan, ayat tersebut adalah seperti suplemen vitamin yang dapat memperkuatkan iman kita supaya menjadi jawaban dalam setiap problema di dalam hidup kita. Contoh yang terakhir, apabila kita merasakan, oh hidup aku tiada arah, aku tidak tahu apakah arti hidupku, mengapakah aku hidup di atas muka bumi ini. Ternyata di Yeremia 29 ayat ke-11 diberitahukan kepada kita secara jelas, sebab aku ini, di sini siapakah aku? Tuhan. Tuhan mengetahui, coba kita pribadikan ayat ini. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai aku. Di sini aku sudah mempribadikan ayat ini. Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai aku. Aku tidak akan rasa kekeliruan. Aku tidak akan rasa seperti hidup aku tidak berarti. Karena Tuhan tahu rancangan yang ada padanya mengenai aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan apakah rancangan-rancangan tersebut? Tuhan secara jelasnya memberitahu kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Tuhan tidak pernah dan tidak akan memberikan kepada kita apa-apapun rancangan kecelakaan. Tetapi untuk memberikan kepada aku, katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, pribadikan ayat ini. Tuhan akan memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Walaupun hidup aku susah, tetapi inilah keyakinanku. Keyakinanku adalah di dalam janji Tuhan, di dalam firman-Nya. Yang Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi ketiga ayat ini hanya adalah sebagai contoh. Ya kan? Saya berikan contoh sebelum kita makan sesuatu di dalam restoran, diberikan contoh. Coba. Ini apakah rasanya? Jadi kita lihat ketika 3 ayat itu sebagai contoh. Oh, itulah salah satu cara. Cara pertama kita memakan firman Tuhan, yaitu saya membaca ayat yang spesifik, memperkatakannya di dalam situasi saya. Mempribadikan ayat tersebut. Haleluya. Jadi, jangan hanya kita mendengarkan cara ini,
Mari kita mulai mempraktikkan cara ini di dalam hidup kita. Amin. Maukah Anda bertumbuh dalam kehidupan rohani Anda? Sudah pasti. Amin. Dan bukan saja mau bertumbuh, kita benar-benar membutuhkan makanan rohani di dalam roh kita. Cara kedua yang mau kita belajar bersama-sama pada malam hari ini adalah ayat dalam Yosua pasal pertama ayat ke-8 tadi, di mana kita diperintah untuk merenungkan. Sama-sama kita katakan merenungkan firman Tuhan. Jadi ada juga saat di mana kita memperkatakan firman Tuhan, kita juga harus ada waktunya kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan? Mari sama-sama kita mempraktikkan cara ini. Amin. Haleluya. Coba kita lihat, saya ambil contoh di dalam Mazmur 23 ayat pertama. Renungkan berarti kita mulai masuk di dalam firman Tuhan. Kita mulai memikir dan memakai imajinasi kita supaya apa yang kita baca menjadi sesuatu yang benar di dalam hidup kita. Nah, inilah caranya kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan jangan hanya kita membaca sekali. Kita membaca beberapa kali, kemudian kita mulai menutup mata kita. Coba kita renungkan apa yang kita bacakan tadi. Oh, Tuhan Yesus. Yesus adalah gembala kita. Kita mulai lihat di dalam mata rohani kita, di dalam imajinasi kita. Coba kita bayangkan Yesus, gembala kita, yang begitu mengasihi kita. Coba lihat mukanya yang penuh dengan kasih, yang begitu menjaga kita, yang begitu mau memelihara kita. Yesus mengetahui segala yang ada di dalam hati kita. Sama ada kekhawatiran, apa juga kesakitan, apa sahaja kepahitan, maupun sukacita di dalam hati kita, Yesus tahu. Dan Yesus adalah gembala kita. Yesus membaringkan kita. Coba lihat sebuah padang yang berumput hijau. Rumputnya seperti penuh dengan kehidupan. Rumputnya yang lembut. Dan Yesus membimbing kita ke air yang tenang. Memberikan air kepada kita supaya kita tidak haus. Memberikan air kehidupan kepada kita. Apabila kita mulai merenungkan firman Tuhan dengan cara ini, apa yang kita baca sekarang sudah menjadi sesuatu realitas. Bukan sahaja sesuatu teori, sesuatu yang hanya sesuatu ajaran atau doktrin. Tapi sekarang saya mengalami realitasnya. Yesus sudah menjadi gembalaku. Dia membimbingku. Dia membaringkanku. Berarti dia begitu dekat sekali denganku. Aku dapat merasakan tangannya yang membaringkanku, yang membimbingku, yang memberikan air kepadaku. Terima kasih Yesus, gembalaku. Terima kasih Yesus, gembala yang begitu mengasihiku. Aku mau mengikutimu. Aku mau menjadi anak dombamu
Yesus Gembalaku. Tetap lagi di dalam sikap berdoa, pikiranmu masih tertuju di dalam gambaran itu, di mana Anda sedang terbaring di atas padang yang berumput hijau, yang penuh dengan kenyamanan. Anda merasakan hadirat Tuhan. Anda merasakan betapa dekatnya Yesus denganmu. Haleluya. Yesus Gembalamu menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu di jalan yang benar. Haleluya. Jadi tanpa disadari kita, apabila kita merenungkan firman Tuhan dengan cara itu, kita mulai masuki sebuah alam roh di mana kita mulai masuk dalam realitas hadirat Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sahaja perkataan, tetapi menjadi sebuah dunia yang benar, realitas yang benar kepada kita. Kita rasakan kebenarannya, kita mulai melihatnya di dalam mata rohani kita, dalam imajinasi kita. Dan ketika itu berlaku, kita sedang mengkonsumsi, merenungkan, memikirkan secara dalam, meneliti dan memakan firman Tuhan. Haleluya. Jadi itu adalah cara kedua bagaimana kita memakan firman Tuhan. Kita mulai melihat diri kita di dalam firman Tuhan. Kita mulai melihat, oh, aku juga salah satu watak di dalam firman Tuhan. Amin. Dan kita harus ingat setiap kali kita makan dengan cara itu, fokus kita adalah pada Tuhan Yesus dan bukan pada yang lain. Kita tetap fokus pada Yesus dan renungkan. Coba bayangkan gambaran itu dalam imajinasi kita. Dan di situ Anda juga bercakap-cakap dengan Yesus. Oh Yesus, Engkau Gembalaku, terima kasih. Engkau membimbingku, Engkau menuntunku, Engkau membawa aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan hanya kita belajar kedua-dua cara ini, coba kita praktikkan di hidup kita, dan pasti hidup Anda akan berubah, pasti hidup Anda akan berhasil. Kita akan bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan yang dewasa. Segala yang kita lakukan akan berhasil dan hidup kita akan beruntung. Amin, saudara-saudaraku. Dan poin terakhir yang mau saya katakan di sini, yang mau saya sampaikan adalah, walaupun kita sudah belajar betapa pentingnya makanan rohani, firman Tuhan dalam hidup kita, walaupun kita sudah belajar bagaimanakah caranya kita memakan firman Tuhan, kita masih harus memiliki disiplin dan keinginan untuk melakukannya. Amin. Kita tidak mau hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi seorang pelaku firman Tuhan, kita mesti memiliki disiplin dan kita mesti ada keinginan di dalam hati kita. Aku mau firman Tuhan memenuhi hatiku, pikiranku. Aku mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Biar apa yang kita dengar malam hari ini menjadi berkat kepada Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa setiap Sabtu malam kita berkumpul bersama-sama ibadah Sabtu malam lewat aplikasi Zoom. Kita ikut bersama-sama ibadah Sabtu malam. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga Anda. Amin.